Siap blok 2 mulai. Dua selesai. Ini sama yo. Ini kenapa itu? Ya sama dikit. Ayo, ayo, ayo rukun, berantas kekerasan dan perundungan, aksi gotong royong sesama teman, tercipta sekolah yang menyenangkan, berani menolak semua aksi kekerasan, lindungi teman dan berikan kenyamanan. Tak boleh membeda-bedakan suku, ras, dan agama, apalagi kalau menyakiti. Sudah. Langsung saja ke materi ya. Materi kita selanjutnya adalah industri sisa keuangan, yang kedua itu industri keuangan yang ada bisnis dan kita apa yang kalian ketahui tentang industri keuangan yang bergerak? Industri keuangan adalah Jangan buka dulu. jadi. Jika bapak buka. Aktivitas lanjut penyelenggaraan keuangan. Google mereka. Sama juga lihat Ada lagi. Tidak. Terus pertanyaan kedua, apa yang termasuk industri keuangan dan juga lembaga yang termasuk keuangan mereka dan apa ini? Asuransi dana pensiun. apakah di sekitar kalian ada Abdi yang pernah ke sana? Cie. Terang. Terus kalian ada yang tahu tentang itu? PMK? Oh, bank detail. Oh, itu. Itu bank yang selalu nagih hutang orang. Program pembina ekonomi luar negeri. Lembaga keuangan. Dispan. Disbilan. Definisi lembaga keuangan itu adalah Mana semangat? melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan konsumsi. Lanjut. Industri keuangan juga sering disebut sebagai lembaga keuangan bukan bank atau yang KBP. Didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 garis miring MK garis miring 4 IVB. garis miring Infers 2. Oke, jadi lembaga keuangan ini hampir sama dengan lembaga keuangan bank, tapi ini berbeda. Ya, tapi masih sama kayak biasanya itu menghubung dana dari masyarakat terus disalurkan kembali ke masyarakat. Biasanya kalau lembaga keuangan tertentu ini yang sering memberikan pinjaman apa di masyarakat. Terus contoh IKMB yang pertama ada asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, LJK, lembaga jasa keuangan khusus, lembaga keuangan mikro, lembaga finansial teknologi, pertama asuransi. Beda kamu mas.
Jadi menurut kalian ini asuransi itu penting nggak sih? Ya, Ya. asuransi itu KBPJS. Ya nggak tahu. Iya, ada. Ya, Kenapa? Kayak tuh enggak karena saya juga. Ya, mungkin nggak aja. Karena kan kita udah tahu ya apa yang bakal terjadi ke depannya. Entah itu sakit atau apa. Dan kalau kita punya asuransi kan kita sudah punya kayak jaminan atau tabungan di masa yang akan datang. Tapi ya harus ya jadi ya contoh fungsi utama dari asuransi yaitu sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko transfer mekanisme yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak tertanggung kepada pihak lain atau penanggung. Dengan usaha asuransi di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha berasuransian. Jenis-jenis asuransi diantaranya adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi. Adapun contoh perusahaan asuransi diantaranya asuransi kesehatan, akses, jangkostek, sosial, aksara, dan lain-lain. Yang juga sama kita contohnya seperti BPJS. Dalam pensiun, bisa absen atau Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Undang-Undang dana pensiun bahwa dana pensiun adalah bagian hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Oke, jadi dana pensiun ini biasanya didapatkan oleh pekerja yang sudah habis masa jabatannya, terus mendapatkan dana pensiun seperti contohnya PNS. PNS kan kalau sudah di kalau ada jabatannya habis itu Purna. ya itu kan dapat dana pensiun. Nah, dana pensiun itu didapatkan dari pemotongan gaji jabatan. Jadi gaji jabatan setiap bulan itu sudah dipotong sedikit untuk menggunakan dana pensiun. Ya, baca lagi absen 1. Jadi dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang dana pensiun digolongkan menjadi dua, yaitu DPPK dan DPLK. DPPK ketentuan tentang DPPK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1992. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri atau menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun
Jenis ini disediakan oleh pemberi kerja. Intinya DPPK ini harus diadakan pengesahan dari Menteri Keuangan dan DPRK. Untuk ketentuan tentang DPRK selanjutnya dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1992. DPRK adalah dana pensiun yang dihitung oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi seseorang, di karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri atau dokter, petani, nelayan dan sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPRK. Tidak tertutup kemungkinan tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPRK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPRK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Oke, jadi dana pensiun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dana pensiun oleh pemberi kerja, dan yang kedua dana pensiun yang diberikan oleh lembaga keuangan. Nah, maksud dari pemberi kerja ini berarti perusahaan yang mempekerjakan karyawan biasanya memberikan dana pensiun. Dana pensiun kan diberikan itu tergantung kebijakan perusahaannya. Terus yang kedua itu dana pensiun lembaga keuangan, berarti berasal dari bank atau lembaga yang bersangkutan. Itu asuransi. Jadi mau tanyakan Tidak. bentuk pembiayaan ini adalah bagi usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jadi ini biasanya memberikan seperti dana atau pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Terus lembaga pembiayaan ini meliputi yang pertama ada perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa usaha, anjak income, pembiayaan konsumen atau usaha kartu kredit. Terus yang kedua ada perusahaan model Ventura. Perusahaan model Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan model dalam suatu perusahaan. Terus yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Paham? Selanjutnya ada lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga jasa keuangan khusus ini nanti dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI. Yang kedua ada perusahaan pegadaian. Yang ketiga lembaga penjamin. Yang keempat perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Yang kelima PT Permodalan Nasional Madani. Zero. Yang terakhir ada PT Dana Reksa. Yang pertama lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPI. Mau dibacakan? Dibaca versi 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Nomor 1992 tentang Dana Pensiun atau Undang-Undang Dana Pensiun, bahwa dana pensiun adalah salah. Ini sama. Ini masuk dana pensiun ini ya. Ini berbeda. Ya maaf. Karena ini foto lagi kak. Enggak, ya. Sudah mempersiapkan enggak ya? Ya nggak apa-apa, masih laporan maaf. Ini salah nih, ini belum tak salin. Jadi LPEI itu lembaga yang bertugas untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor
ekspor nasional melalui memang pembiayaan ekspor nasional. Jadi Indonesia kan itu melakukan ekspor atau impor. Jadi ada yang bekerja sendiri yang menangannya. Itu LPG itu untuk ekspor. Terus yang kedua kemudian ini juga sebenarnya. Kemudian atau usaha dari artinya sebagai kegiatan juga menjual barang-barang berbeda kepada pihak guna mengelola dan mengelola uang dan barang yang berjadikan akan sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan negara PT. Usaha kegiatan dari antara lain sebagai berikut: A. Melayani jasa penampilan. B. Melayani jasa titipan barang. C. Memberikan pinjaman dengan pinjaman. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1971, tugas pokok Pegadaian adalah sebagai berikut: 1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh atau pegawai negeri dengan ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. 2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, pinjam, pegadaian gelap, dan praktik legal lainnya. 3. Menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. 4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan juga perlu memperluas daerah operasional. Jadi pekerjaan ini ya sistem kerjanya itu kayak kita bisa punya barang berharga seperti contohnya emas ya. Nanti kita barangnya ditaruh pegadaian, terus nanti kita mendapatkan jumlah uang dari barang tersebut. Tapi kita juga harus menebusnya kembali kalau barang yang mau kembali. Dan nanti kalau dijual sama tinggal pegadaian Enggak. wow, mantap. Tapi kalau kita nggak mampu menebus ya barang itu Ya, makanya harus ya. lanjut lembaga penjamin baca absen juga. Lembaga penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan dalam kemandirian usaha kebudayaan dunia usaha serta peningkatan akses dunia usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, operasi serta usaha mikro lainnya. Perusahaan menjamin kredit fungsi berjalan pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit yang akan lembaga keuangan. Oke, jadi di sini lembaga penjamin ini lebih memberikan penjelasan kepada UMKM. Tahu nggak UMKM itu apa? Tahu. Apa? Usaha menengah kecil menengah. Usaha masyarakat kecil menengah. Ya itu kan arti singkatannya, artinya tahu nggak? Arti apa? Yang maksudnya Google arti UMKM. Tahu. Usaha Usaha kecil menengah atau yang disingkat itu apa? Jokol pentol. Tapi kalau di sesungguhnya sesungguhnya maju Mencolot ya. maju maju
Ya ini UMKM termasuk kartu lebih. Ya udah, emang nggak udah deh. Makanya yang mau masuk kita harus nunggu sebentar. Nah, lebih lagi ya. Soalnya kalau Lanjut. Baca aksen. 24 soal tak tahun 2024. Ya. Coba. Berarti dia 20 dari 20 24. Ya itu. Aku dibagi. Berarti lembaga ini tuh yang bergerak dalam bidang kredit usaha. Kayak memfasilitasi kalau ada orang yang mau kredit rumahan. Coba dia sedikit deh. Lanjut. PT Permodalan Nasional Mandiri atau Persero. Baca aksen. 24 kurangi 20. pemerintah dalam mengembangkan memasukkan dan memelihara usaha dan pengembangan atau bidang usaha yang dimiliki oleh satu unit layanan modal mikro dua membina ekonomi keluarga setelah tiga pengembangan kapasitas usaha PKU 4 jasa keuangan 5 program kemitraan. Lanjut. Jadi ini PT Permodalan Nasional ini yang seperti yang kita tahu itu Bang Tite. Oh, membina ekonomi keluarga sejahtera itu. Oh, ini kan benar loh. Ini kan tanggal 28, tadi ada 4 dijumlah jadi 32. Adalah melakukan kegiatan dan pasar modal dan pasar uang yang meliputi kegiatan sebagai perusahaan, pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubung dengan pasar modal seperti perantara penjamin efek, penjamin emisi efek, investasi, reksadana dan sebagainya. Tadi kan tanggal 32 ini 32 bagi 2. Iya 2 bagi 2. Hati-hati ya semuanya, siapa tahu nanti berikutnya kamu ya. 32 bagi 2 soalnya ini 92. Ini 2 bagi 2, 16. Lembaga keuangan itu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro pada anggota dan masyarakat. Kegiatan usaha LKM. Yang pertama, jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua,
Kegiatan usaha dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir, kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jadi lembaga ini sebagian besar itu apa ya? Tugasnya itu untuk memberikan penjelasan kepada UMKM. Terus Kak, aku punya ide. Ini kan tadi biar baca anak kira apa 16. Ini tanggal 28. Jadi 28 bulan 16 sama dengan 12. Dia nanti selanjutnya ada finansial teknologi atau fintech. Ada yang ingat fintech itu apa? Kan pernah Itu bisa rumah juga kayak suatu kayak rumahnya Bupati. kan pernah diterangkan Pak Bukan. Oke, jadi finance itu merupakan layanan jasa keuangan untuk mempermudah pemberian pinjaman atau pinjaman menerima pinjaman atau dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Jadi finance ini itu merupakan bagian dari pinjol. Pinjol ya. Pinjol itu bagian dari Oke, Pi. Terus yang terakhir ini ada pasar modal atau bursa efek. Pasar modal atau bursa efek merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dan para penanam modal dengan instrumen utama tanam dan komoditi. Adapun yang termasuk efek itu artinya surat-surat berharga. Sudah paham? Insya Allah. Mengerjakan semua. Tak kasih kertas. Nanti yang lain mengerjakan ini nanti remedi. Remedi soal 3 toh. Mana? 3 mana? Ini 3. Aku 12. Ada 12 dong, kan 28 bulan 16. Tahu. Digambar sendiri. Belum. Beda. Sengaja beta print. Barang siapa yang memisahkan di Sama sekolah aja nggak? bisa dia guys. Nanti tak kirim ini aja. Boleh dibuat tabel. Sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah dalam